Peristiwa ini memberi banyak pelajaran yang besar sekali bagi kaum muslimin hari ini. Begitu dijawab bahwa ini adalah tempat pilihan Nabi, strategi perang, kata Khabbab bin Mundzir, ya Rasulullah, fa inna hadza laysa bimanzil. Ya Rasulullah, kalau itu tempat yang kau pilih, ini bukan tempat yang cocok. Jadi keberanian sahabat mengoreksi pendapat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zanhu fi qulubina wa karril kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liaqribaina wa liikhwanina wa akhwatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman salli ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pengajian Sirah Nabawiyah kita di Masjid Al-Muhajirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, dan menjadikan kita orang-orang yang lebih cinta kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Jamaah yang berbahagia, kita masih membahas tentang Perang Badar yang terakhir kita kaji di Ramadan yang lalu, karena bulan Mei-nya masih Lebaran. Jadi sampai pada pengumpulan data yang Nabi lakukan. Jadi karena kafilah dagang yang menjadi target awal gerakan kaum muslimin dari Madinah ini sudah lolos, jadi gagal untuk mendapatkan kafilah dagang yang sedang melintas, tapi harus berhadapan dengan pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal yang menyusul dari Makkah. Maka Nabi SAW setelah berkonsolidasi dengan para sahabatnya Ansor maupun Muhajirin, dan mereka sudah sepakat untuk sama-sama melindungi Madinah dari serangan orang-orang kafir Makkah. Jadi kalau disederhanakan kan begitu, Nabi mau menghadang kafilah dagang, kafilahnya lolos, tapi kemudian ada pasukan Mekah yang datang menyerang. Target mereka tentu Madinah dan Rasulullah SAW. Maka setelah berkonsolidasi dengan para sahabatnya, akhirnya mereka sepakat untuk menghadapi kaum musyrikin Makkah itu dihadang di Badar. Nah, setelah mereka siap menghadang di Badar, para sahabat ini Nabi berusaha untuk mencari informasi di mana mereka sekarang berada dan berapa jumlah mereka, yang kita bahas di Ramadan yang lalu. Jadi sampai akhirnya Nabi sendiri yang datang untuk mencari informasi keberadaan mereka, sampai bertemu dengan seorang syekh, seorang tua yang ada tinggal di sekitar Badar, dan menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Badar, sehingga Nabi bisa menyimpulkan bahwa pasukan kafir Makkah sudah mendekati Badar. Begitu juga misalnya mencari informasi berapa jumlah mereka. Jadi penting kalau orang mau melakukan peperangan, jadi perlu mengetahui kekuatan musuh. Jangan sampai misalnya orang masuk ke zona pertempuran yang blank, tidak tahu bagaimana kekuatan musuh dan di mana musuh berada. Nah, setelah dapat informasi bahwa
jumlah orang kafir yang datang ke Makkah itu lewat 2 orang yang ditugaskan untuk mengambil air. Jadi mereka nggak sih bisa menghitung, tapi kemudian Nabi dengan kecerdasannya bertanya, berapa onta yang mereka potong untuk konsumsi, untuk makannya sehari berapa onta. Disebutkan mereka potong onta antara 9 sampai 10, maka Nabi perkirakan jumlah mereka sekitar 1000-an. Ini kecerdasan Nabi dalam memetakan situasi, mengetahui kekuatan musuh. Nah, setelah clear data-data ini diperoleh, maka kemudian Rasulullah SAW segera menuju ke Badar, tempat air yang biasa dipakai para musafir untuk mengambil bekal. Nah, sampai di Badar, Nabi SAW mengambil tempat yang posisinya agak di bawah. Dengan di bawah itu ya ada air yang terkumpul, tapi jauh dari mata air. Maka ketika Nabi sudah menetapkan memilih base camp yang ada di bagian bawah Badar itu, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Khobab ibnul Mundir. Khobab ibnul Mundir yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzila amanzilan anzalakahu Allahu laisa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkharu minhu am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Ini etika sahabat ketika bertanya pada Nabi, ketika punya pendapat yang berbeda. Wahai Rasulullah, apakah tempat ini yang engkau pilih ini adalah tempat yang Allah tunjuk, yang Allah menyuruhmu untuk berada di tempat ini, atau ini yang kalau memang itu dari Allah, kita nggak bisa nawar apapun, nggak bisa menolak, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ataukah memilih tempat ini adalah strategi perang? Jadi amin huwa ra'yu wal had wal makidah, atau tempat ini adalah pendapat engkau pribadi, strategi perang di perang Badar ini. Jadi para sahabat Khobab ini bertanya kepada Nabi, kalau disederhanakan, apakah milih tempat itu adalah wahyu turun dari langit, atau itu pendapat pribadi Nabi? Ini yang menarik ini dalam hal ini. Nabi menjawab, bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Memilih tempat ini adalah pendapat saya. Ini strategi perang saya. Bapak Ibu rahimakumullah, peristiwa ini memberi banyak pelajaran yang besar sekali bagi kaum muslimin hari ini. Begitu dijawab bahwa ini adalah tempat pilihan Nabi, strategi perang, kata Khobab bin Mundir, ya Rasulullah, fa inna hadza laysa bimanzil. Ya Rasulullah, kalau itu tempat yang engkau pilih, ini bukan tempat yang cocok. Jadi bagi keberanian sahabat mengoreksi pendapat Nabi. Jadi Nabi sebagai, makanya tadi sahabat nanya dulu, wahyu apa? Bukan. Kalau wahyu selesai, sami'na wa ata'na. Tapi begitu dikatakan bahwa ini adalah ijtihad Nabi, dan sahabat Khobab melihat bahwa ini ijtihad yang kurang tepat menurut Khobab, dia mengusulkan, ini bukan tempat yang cocok ya Rasulullah. Fanhad ya Rasulullah bin nasi hatta ta'ti adna ma'in minal qawmi fatanzilahu wa tughawwira ma wara'ahu minal abar summa tabni alai khawdan fama aluhu ma'an summa nuqatilul qawma fanashrabu wa la yashrabu. Kata Khobab ibnul Mundir, ya Rasulullah, kalau saya mengusulkan kita tinggalkan tempat ini,
kita menuju ke tempat yang lebih tinggi, lalu yang dekat dengan mata air, lalu kita buat air itu bendungan di sana. Jadi kita tampung air di atas sehingga air tidak turun ke bawah, sehingga kita bisa perang dengan cukup air dan musuh nanti nggak punya air. Ini Khabbab menjelaskan kenapa dia tidak setuju dengan pendapat Nabi yang di bawah tadi. Dia mengusulkan posisi yang lebih strategis dalam strategi perang, yaitu penguasaan air. Karena bagaimanapun juga, jadi orang dalam seluruh aktivitas hidup sangat memerlukan air. Nah, ketika dapat usulan yang logis ini, maka Rasulullah SAW kemudian menyetujui pendapat ini dan berpindah fanazala alaihi. Di Nabi kemudian mengikuti pendapat Khabbab bin Mundhir. Jadi ini yang kalau dalam ilmu sosial berikutnya menjadi pelajaran menarik, bahwa pemimpin dalam Islam, bahkan komandan perang pun itu bukan orang yang segala-galanya harus diterima pendapatnya. Kalau memang ada pendapat yang kurang tepat, maka prajurit siapapun itu boleh memberikan usulan. Tapi usulannya juga usulan yang disertai dengan penjelasan. Jadi kata Khabbab bin Mundhir, kenapa dia mengusulkan tempat yang lebih atas? Agar bisa menguasai air. Bisa menguasai air. Jadi dengan alasan itu kemudian Nabi menerima dan menjadi pemimpin juga akomodatif. Kalau memang ada pendapat yang lebih cocok, lebih bagus, maka tidak segan-segan Nabi kemudian memilih pendapat itu. Jadi ini gambaran tentang bagaimana keterbukaan Nabi kepada para sahabatnya dan bagaimana kebebasan para sahabat dalam menyampaikan pendapatnya kepada Nabi sebagai pimpinannya. Tapi yang menjadi batas adalah wahyu atau bukan. Kalau udah urusan wahyu dari Allah, udah seberat apapun mereka akan mengambil sami'na wa ata'na. Tapi sebagai manusia biasa Rasulullah, yang kalau tadi Pak Mukri membaca awal Al-Kahfi, di akhir Al-Kahfi itu penutupnya kul innama ana basyarum mislukum. Katakan bahwa saya manusia biasa seperti kalian. Jadi dalam kapasitas manusia biasa mungkin Nabi juga bisa salah. Tapi sebagai utusan Allah dalam menyampaikan wahyu, Nabi gak mungkin salah. Itu kan, jadi ini yang dibedakan oleh, makanya sahabat Khabbab nanya dulu wahyu apa bukan. Jadi ini pelajaran Nabi yang luar biasa kepada kita semuanya. Sehingga kalau ada orang punya ide-ide bagus, maka itu menjadi kekayaan bagi umat ini dan tidak dimonopoli oleh satu kelompok atau apalagi cuma satu orang. Jamaah yang berbahagia, jadi setelah mengambil tempat untuk jadi base camp yang kemudian bisa menguasai sumber air di Bandar itu, nah kemudian Rasulullah SAW mengkonsolidasi ya tentang para pasukannya sehingga bisa mendapatkan posisi yang baik untuk menghadapi serangan kaum musyrikin Makkah. Jemaah yang berbahagia, nah di Al-Quranul Karim ini mengingatkan kepada kita semuanya kalau di kalangan di sahabat Nabi dan para sahabatnya itu dinamis, terjadi musyawarah yang sangat terbuka di antara para sahabat. Al-Quranul Karim memberikan gambaran tentang orang-orang kafir Makkah dalam menuju ke tempat menyerang ke kaum muslimin di Badar ini. Jadi yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita semuanya dalam apalagi dalam memperjuangkan Islam. Di ayat ke-47 surah Al-Anfal Allah mengingatkan
wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Jadi kalau yang di kaum muslimin pelajaran rendah hati, pelajaran keterbukaan Nabi ajarkan. Nah di kaum kafir maka Allah ingatkan kepada kita, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang ketika keluar dari rumah mereka itu dengan sombong, dengan riya, dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peringatan Allah kepada kaum muslimin sepanjang zaman untuk menghindari kesombongan dalam apalagi sampai dalam pekerjaan-pekerjaan dakwah dan sebagainya. Al-Qurtubi memberikan catatan cerita di ayat ini, ayat ke-47 surah Al-Anfal, dan gambaran orang-orang kafir Makkah ketika mereka hendak menyerang Madinah. Abu Jahal dan para sahabatnya ini ketika menuju ke Badar untuk menyelamatkan atau membantu pasukan Abu Sufyan, rombongan dagang ini mereka keluar dengan menyertakan para penyanyi, tim musik dan sebagainya. Dan begitu mereka sampai ke Juhfah, ini tempat di luar Makkah, jadi mereka ditemui oleh Khuffaf Al-Kanani. Ini sahabat dekat Abu Jahal yang memberikan hadiah-hadiah kepada Abu Jahal dan mengatakan, kalau kamu masih perlu, aku akan berikan bantuan lagi kepadamu dengan memberikan sejumlah orang yang bisa membantu dalam perang. Bahkan kalau perlu, aku akan siap membantumu langsung, aku akan terjun sendiri. Tapi kata Abu Jahal, menjawab tawaran dari Khuffaf Al-Kanani ini, bentuk kesombongan yang diungkapkan. Kata Abu Jahal, in kunna nuqatilullaha wallahi in kunna nuqatilullaha kama yaj'u Muhammadun fa wallahi ma lana billahi min taqah wa in kunna nuqatilun nasa fa wallahi inna bina 'alan nasi laqubah wallahi la narju ala qitali Muhammad hatta naridu badrun fa nashrabu fiha al-khumura wa ta'zifu alaina al-qiyan fa inna badrun musimun min nawasimil arab wa suqun min aswaqihim hatta tasma'al arabu bimakhrajina fatahabuna akhiral abad fawaradu badrun walakin jaroma min halakihim. Ini Al-Qurtubi memberikan catatan di ayat ini. Jadi bentuk kesombongan Abu Jahal kata ketika mau dibantu oleh Khuffaf Al-Kinani itu, kalau kami memerangi Allah sebagaimana anggapannya Muhammad, jadi Nabi maka demi Allah kami tidak akan pernah bisa melawan Allah. Tapi kalau kami perang dengan sama manusia, maka demi Allah, jadi demi Allah, inna bina ala nasi laqubah, kita sudah terbukti bisa mengalahkan siapapun. Ini kesombongan Abu Jahal. Jadi kita sudah terbukti bisa mengalahkan siapapun. Demi Allah, kami tidak akan pulang memerangi Muhammad sehingga kami bisa minum air di Badar dan minum khamr di sana. Kita bikin pesta, para penyanyi bernyanyi di sana. Kita jadikan bahwa Badar adalah salah satu hari bersejarah bagi bangsa Arab. Jadi ini semangatnya Abu Jahal. Kita akan jadikan Badar musimun min mawasimil Arab. Kita jadikan Badar sebagai hari sejarah besar bagi bangsa Arab. Kita jadikan Badar sebagai salah satu pasar penting. Wasukun min aswaqihim.
Dan kemudian seluruh orang Arab mendengar kemenangan kita, sehingga mereka tidak ada yang berani lagi untuk mengganggu bangsa Quraisy. Jadi karena memang ada sejak awal motif ekonomi dalam perang Badar itu ada pada kedua-duanya, baik pada kaum muslimin maupun pada orang kafir. Yang kita pernah baca urutan sirahnya, kaum muslimin di Madinah mengalami kesulitan krisis ekonomi karena sumber daya Madinah yang terbatas dan embargo perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Makkah. Ini faktor ekonomi di Madinah. Ekonomi Makkah, mereka merasa bahwa jalur perdagangan lintas mereka dari Makkah ke Syam itu harus melewati Madinah, dan mereka juga merasa terganggu dengan keberadaan kaum muslimin di Madinah, dan orang-orang Makkah ingin mengamankan jalur ekonomi itu, dan caranya adalah dengan melumpuhkan kekuatan Madinah. Jadi ini faktor ekonomi ada. Selain tentu kan bagi kaum muslimin ini adalah perjuangan untuk i'la'i kalimatillah, tapi nuansa ekonomi itu ada pada kedua-duanya. Nah, di kaum musyrikin pula ini sejak awal itu sudah terjadi ada perselisihan, beda pendapat di antara mereka. Setelah Abu Sufyan itu selamat dengan bawa kafilah dagangannya, itu kan sudah mulai terjadi perbedaan pendapat. Jadi ada yang Abu Jahal ingin untuk melanjutkan menyerang Madinah, ada sebagian yang lain meminta untuk mundur saja, nggak usah dilanjutkan perang. Toh tujuan menyelamatkan kafilah dagang itu sudah selesai karena kafilah dagangnya selamat. Nah, perselisihan kaum kafir ini masih berlanjut sampai ketika mereka mendekati Badar pun itu masih berlanjut. Jadi Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke-19, firman Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fatah wa in tandahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughniya ankum fi'atukum syai'aw walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Allah berfirman, jadi jika kalian mencari kemenangan, maka kemenangan itu sudah datang, dan kemenangan itu menjadi milik kaum muslimin. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum, kepada orang-orang kafir Makkah, kalau kalian mau berhenti, nggak jadi melanjutkan perang, itu lebih baik. Jadi kalau tentang keberhasilan mereka misalnya, ya, Abu Sufyan sudah selamat, itu sudah ada, bagi mereka sudah dapat keuntungan. Nah, berarti bagi kaum muslimin ada kemenangan lain. Nah, tapi kalau mau pulang nggak jadi perang itu lebih baik. Tapi wa in ta'udu na'ud, Allah berfirman, kalau kalian kembali untuk menyerang Madinah, ya kami akan juga kembali untuk membela Madinah. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul bin Abi Sa'labah, saking semangatnya Abu Jahal untuk memotivasi agar kaum kafir Makkah itu tidak mundur dan tidak goyah ketika sudah mendekati Badar, itu dengan yakin Abu Jahal berdoa, Allahumma aqta'una lirrahimi wa atana bima la yu'rafu fa'ahinhul ghadata. Ini doanya Abu Jahal, ya Allah, siapa di antara kita yang memutuskan silaturahim dan membawa sesuatu yang tidak kami kenal, yang tidak kami terima, maka hancurkanlah dia esok hari. Ini doanya Abu Jahal. Jadi kalau orang mau perang itu harus memiliki kekuatan spiritual yang baik. Kalau orang mau perang sudah merasa kalah atau salah, tidak benar, ya pasti lemah. Dengan kekafiran dan kemusyrikannya, Abu Jahal merasa dia itu benar. Sampai makanya doanya,
Meminta kepada Allah, Allahumma aqta'una lirrahim. Ya Allah, siapa di antara kita yang paling memutuskan, yang memutuskan silaturahim dan membawa sesuatu yang tidak kami terima, maka hancurkanlah dia esok hari. Ini doanya Abu Jahal, doa untuk kehancuran. Nah, ada juga ini yang permintaan dari Utbah ibnu Abi Rabi'ah. Ini salah seorang tokoh penting Makkah. Jadi ketika sudah mendekati Badar, perselisihan yang masih berlanjut, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ketika kaum muslimin sudah melihat kaum musyrikin yang datang menuju ke Badar, Rasulullah SAW melihat Utbah ibnu Rabi'ah yang menaiki onta berwarna merah. Nabi katakan, iyakun inda ahadin minal qawmi khairun fahuwa inda sahibil jamalil ahmar in yuti'hu yarshudu. Kata Nabi ketika melihat Utbah bin Rabi'ah, jika ada kebaikan di kaum itu, maka kebaikan itu ada pada Utbah ibnu Rabi'ah. Kalau seandainya orang-orang kafir mau mengikuti pandangan Utbah bin Rabi'ah, mereka akan menjadi orang yang baik, yang benar kalau mengikuti. Jadi ketika sudah mendekati Badar, ini Utbah bin Rabi'ah masih menasihati kaum musyrikin. Ya, kata Rabi'ah, ya qaumi atiuni fi haula'il qaum fa innakum in fa'altum lan yazala dzalika fi qulubikum yanduru kullu rajulin ila qatil akhi wa qatil abihi faj'alu haqqaha bi ra'si warji'u. Kata Utbah, wahai kaumku, taatilah saya, ikutilah aku dalam menghadapi mereka ini. Sudah serahkanlah urusan mereka kepadaku. Jadi Utbah bin Rabi'ah, jadi orang terpandang di Makkah ini yang meminta agar kaum musyrikin sudah serahkan urusan Muhammad dan sahabatnya kepadaku. Jadi taatilah saya. Fa innakum in fa'altum la yazala dzalika fi qulubikum. Karena kalian kalau tetap melakukan dan menyerang Madinah, memerangi Muhammad, maka itu akan terus menjadi ganjalan di hati kalian. Jadi kalau kalian melanjutkan sampai memerangi Nabi Muhammad dan sahabatnya, itu akan selamanya menjadi ganjalan hati kalian. Karena nanti kalian akan melihat siapa pembunuh saudara kalian dan siapa pembunuh orang tua kalian. Karena kan yang di kaum muslimin ini kan masih ada keluarga orang-orang musyrik yang di Makkah ini. Jadi ada anak yang harus memerangi bapaknya, ada bapak yang memerangi anaknya, ada saudara memerangi saudaranya. Kata Utbah, udahlah, berhentilah, pulanglah ke Makkah, biar urusan mereka saya yang menghadapi. Jadi ini Utbah diminta nggak usah perang. Tapi kemudian Abu Jahal dengan marah mengatakan, innama Muhammadun intafaha wallahi sikhruhu hina ra'a Muhammadan wa ashabahu innama Muhammadun wa ashabuhu akalata jazurin law qadil taqaina. Jadi mendengar permintaan Utbah, jadi Abu Jahal makin marah dan mengatakan, ini Utbah sudah kena sihirnya Muhammad. Jadi begitu Utbah melihat Muhammad, langsung dia tersihir oleh sihirnya Muhammad. Jadi kena sihirnya Muhammad. Sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya adalah orang-orang yang makanannya cuma dendeng, daging kering. Daging kering.
maka kita harus menghancurkan mereka. Jadi di kesombongan Abu Jahal gitu kan. Dan sekarang kita ada kesempatan menghancurkan mereka. Jadi dengan menyebutkan bahwa innama Muhammadun wa ashabahu akalatu jazurin. Dia makannya makan dendeng kering. Jadi bukan makan daging segar. Maka kata Utbah, sata'lamu manil jabbalul mufsid liqaumihi. Amma wallahi inni la ara qauman yadribunakum durban ama tarawna ka'anna ru'usihimul afai wa ka'anna wajhuhumus suyuf. Kata Utbah, kalian akan tahu siapa yang pengecut, siapa yang pengecut dan siapa yang pemberani, siapa yang merusak kaumnya dan siapa yang menyelamatkan kaumnya. Jadi ini kata Utbah menasihatkan mereka pulang. Demi Allah, saya melihat bahwa Muhammad dan para sahabatnya ini akan memukul mundur kalian. Tidakkah kalian melihat bahwa kepala mereka sepertinya adalah ular-ular berbisa dan wajah mereka adalah wajah yang seperti pedang. Padahal kan secara dohir kaum muslimin pedangnya nggak banyak, tapi yang tampak oleh kaum musyrikin itu sepertinya mereka bawa pedang semuanya. Padahal pedangnya nggak banyak. Ini yang membuat mereka menjadi gentar sejak awal. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian ada juga ini pendapatnya Umar ibn Wahab al-Jumahi. Dia diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mencari tahu seberapa kekuatan kaum muslimin. Ini Umar ibn Wahab al-Jumahi. Ketika diutus, dia dari jauh memperkirakan seberapa kekuatan kaum muslimin. Jadi dia sampaikan bahwa jumlah mereka sekitar 300-an, lebih sedikit atau kurang sedikit. Walakin amhiluni anduril qaumi kaminun aw madatun. Jadi setelah memetakan kaum musyrikin tentang jumlah kaum muslimin 300-an lebih atau kurang, dia masih tidak yakin. Coba saya mau pelajari dulu, apakah di balik tentara ini ada tentara bantuan? Karena kan dari strategi perang kan juga modelnya begitu. Ada tentara yang bikin umpan, kelihatannya sedikit, agar musuh masuk, nanti dihabisin. Ini Umar ibn Wahab al-Jumahi punya pikiran begitu. Jangan-jangan mereka ini hanya umpan kecil, tapi kemudian di balik mereka itu ada pasukan besar yang akan menghabisi kita. Kemudian Umar ibn Wahab mencari tahu, dia menuju ke lembah-lembah di sekitar Badar, tapi tidak melihat ada bantuan, dan akhirnya kembali pulang kepada ke pasukan kaum musyrikin yang berkemah, lalu melaporkan, Qatra itu ya ma'syara Quraisy al-balaya tahmilul manaya nawadihu yasrib tahmilul mautan naki qaumun laisa lahum man'atun illa suyufuhum. Dia laporkan kepada kaum tentara Quraisy, wahai orang Quraisy, saya melihat akan ada bencana besar yang mengantarkan kepada kematian. Jadi kalau dihitung-hitung, kita ini perangnya perang akan model perang kalau istilahnya itu adu ayam. Jadi ayam itu pasti ada yang mati, dan jumlah yang mati akan banyak. Jadi kata Umar bin Wahab bahwa orang-orang Yathrib ini membawa kabar kematian yang menakutkan.
karena mereka ini pasukan perang yang tidak membawa tameng, nggak pakai perisai. Kalau orang perang masih pakai perisai, maka kemungkinan dia akan bisa menyelamatkan diri. Ini pasukan perang tanpa perisai. Jadi mereka ini perang terbuka. Yang mereka bawa hanya pedang. Maka dalam hitungannya Umar bin Wahab, kaum musyrikin tidak akan pernah bisa mendekati kaum muslimin kecuali mereka akan siapa yang mati. Jadi ini hitungannya Umar bin Wahab al-Jumahi, ini perang yang akan banyak kurban. Karena orang-orang Madinah ini bawa senjata tapi tidak bawa perisai. Wallahi ma'aro an yuqtala rajul minhum hatta yaqtula rajulan minkum. Demi Allah, kalian tidak akan pernah bisa membunuh mereka kecuali di antara kita ada yang terbunuh. Jadi nggak akan bisa membunuh orang Yathrib kecuali nanti orang Makkah pasti akan terbunuh. Fa in asabu minkum a'daduhum fama khairul asyi ba'da dzalika fahru ra'yakum. Jadi Umar bin Wahab membuat kaumnya menjadi makin ciut. Jadi kata Umar, jadi kalian tidak akan bisa membunuh mereka kecuali kalian akan terbunuh. Dan kalau sampai kalian membunuh sejumlah mereka, maka kalian pun akan terbunuh sejumlah kalian. Ini perang bisa-bisa. Jadi misalnya hitungannya, kalau seandainya hitungan kasar jumlah mereka 300, kalian baru bisa menghabisi 300 orang itu dengan kehilangan 300 pula. Ini mereka fahrurok ya. Maka bagaimana pendapat kalian kalau seperti ini kondisinya? Jadi bisa mengalahkan 300 orang dengan korban 300 pula. Ini kalau orang yang mulai ketakutan kan mulai ya, siapa yang mau mati? Sementara dalam cerita di seluruh sejarah itu, kalau orang kafir mereka perang pengen hidup, sedangkan kalau kaum muslimin mereka perang tidak takut mati. Jadi ini bisa dibayangkan bagaimana suasana kepanikan dan perpecahan pendapat di kaum kafir. Di kaum muslimin sudah mereka bertekad bulat kalau sudah selesai. Tapi yang di kaum kafir ini yang terjadi adalah kegamangan. Yang dari kegamangan ini pelajaran bagi kita sekarang. Jadi dalam menghadapi situasi sulit, maka yang paling menang adalah siapa yang paling tenang. Kalau semalam ada yang nonton badminton, apa itu? Bahkan nonton sepak bola pun itu. Dalam situasi ketika kekuatan itu sudah mulai makin melemah apalagi, maka yang menentukan adalah siapa yang lebih tenang. Dan ini yang kalau di Siwar ya, perang urat saraf, ini kalau sekarang suka dipakai. Jadi sebelum orang maju perang itu, ada di antara yang perang penting adalah perang melemahkan mental musuh. Melemahkan mental musuh. Dan kebetulan dalam cerita orang kafir di perang Badar ini, sejak mereka sebelum memasuki perang Badar, yang terjadi adalah perselisihan beda pendapat, dan semakin kuat orang-orang yang makin takut menghadapi perang. Jadi ini situasi yang pelajaran bagi kita. Makanya kalau dalam psikologi perang, orang tidak boleh bercerita tentang kegagalan. Yang harus diceritakan adalah kemenangan-kemenangan. Misalnya seperti sekarang misalnya perang Ukraina dengan Rusia. Maka serusak apapun masing-masing pihak akan mengklaim dia sebagai pemenang.
Jadi kalau yang generasi kita, generasi orang-orang yang sudah senior ini kan bisa dulu terkenal dengan kalau nonton tinju Muhammad Ali. Muhammad Ali itu gak punya pukulan seperti Mike Tyson yang bisa mematikan. Dan dia punya cara dalam tinjunya sebelum tinju adalah si mulut besar. Mulut besar kan, kowar-kowar dulu sehingga musuhnya itu, lawannya itu sudah down duluan sebelum naik ring. Ya, ini yang sekarang yang terjadi justru di kaum muslimin yang perlu diangkat mental spiritualnya dalam menghadapi situasi. Jadi seringkali kekarlutan, kegamangan ini yang melemahkan kaum muslimin. Nah, ada juga misalnya ini bahkan sebelum berangkat tokoh penting maka Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf ini bangsawan yang menyiksa Bilal. Ini sejak awal sesungguhnya dia nggak mau ikut berangkat perang. Jadi sejak awal dia tidak mau perang. Jadi ya karena dia orang kaya lah. Biasanya orang kaya itu yang apalagi udah status quo gitu, ya perang itu cari mati. Tapi kemudian didatangi oleh Abu Jahal secara pribadi, ya Aba Sofyan, innaka mata yarokan nasu qad takhallafta wa anta sayyidu ahlil wadi takhallafu ma'aka. Jadi dirayu oleh Abu Jahal, wahai Abu Sofyan, wahai Umayyah, kalau sampai kamu tidak berangkat, maka akan banyak orang yang mengikutimu tidak berangkat untuk menyerang Madinah. Jadi provokasinya begitu. Kalau sampai kamu tidak berangkat, ini akan banyak orang yang gak jadi berangkat gara-gara kamu gak ikut. Sampai akhirnya terus Abu Jahal merayu agar Umayyah ini mau berangkat. Summa qala Umayyah, ya Umar Sofyan jahizuni, jahizini. Sampai akhirnya kata Abu Jahal, amma idza ghalabatni fa wallahi la ashtariyanna ajwada ba'irin di Makkah. Jadi kalau kamu masih keberatan, saya akan siap membelikan kendaraan paling bagus buat kamu dari Makkah ini untuk kamu. Ya orang kaya digituin gitu. Akhirnya kata Umayyah kepada istrinya, wahai Ummu Sofwan, siapkan perbekalanku untuk perang. Kata istrinya, Abu Sofwan, apa kamu lupa dengan apa yang kau katakan kepada saudaramu di Yasrib? Maksudnya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ini ada hubungan dekat antara Umayyah dengan Sa'ad bin Mu'adz, dan keduanya sudah pernah berjanji. Jadi bahwa Nabi pernah mengatakan, innahum laqataluka. Jadi orang-orang musyrik itu pasti akan memerangi kamu. Nah, tapi kemudian dengan rayuan Abu Jahal itu, ya Umayyah nggak bisa mengelak. Sampai dalam di cerita yang lain, jadi Uqbah ibnu Abi Mu'id itu meledek Abu Sufyan, meledek Umayyah ibnu Khalaf dengan membawakan, kalau sekarang itu bawa parfum yang dupa itu yang suka dibakar jadi pengharum gitu. Jadi ini orang mau perang, di persiapan itu Uqbah bin Abi Mu'id, ini salah seorang provokator Makkah yang terkenal itu datang membawakan parfum wangian. Jadi yang suka dibakar untuk wangi harum ruangan itu dibawakan kepada Umayyah bin Khalaf dan menyampaikan, jadi dikasihnya bukan dikasih hadiah orang mau perang, dikasihnya hadiah parfum. Innama anta minan nisa, kamu itu kan perempuan sukanya yang harum-harum. Nah, diprovokasi begitu ya akhirnya ya berangkatlah Umayyah bin Khalaf. Tapi berangkat perangnya itu ya karena provokasi saja. Qabahakallah. Jadi karena hanya berani provokasi dan sesungguhnya dia nggak mau ikut perang, ya berangkatnya asal berangkat asal-asalan aja.
Tapi itu sudah menjadi ya, oleh Abu Jahal sudah dianggap sebagai bentuk dukungan moral. Tapi bagi Umayyah, ya dia memang tidak niat mau perang. Maka sampai kalau toh dibawa ke Badar pun juga dia tidak mau perang. Kemudian ada juga ini yang juga sangat mempengaruhi mental spiritualnya orang Makkah adalah mimpi bibi Nabi SAW Atikah binti Abdul Muttalib. Ini mimpi yang diceritakan oleh Atikah kepada kaum kafir Makkah. Jadi Atikah bermimpi ada satu batu besar yang jatuh dari bukit Abi Qubais di Makkah. Lalu batu itu pecah dan berhamburan memasuki rumah-rumah orang Quraisy. Jadi Atikah mimpi ada batu besar yang jatuh dari atas bukit Jabal Qubais. Nah, batu itu begitu dalam mimpi Atikah jatuh dan berkeping-keping. Dan uniknya keping-kepingan batu itu masuk ke rumah-rumah orang Quraisy. Nah, mimpi ini ketika Atikah ceritakan kepada orang-orang Quraisy di Makkah, jadi lewat Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, sampai juga terdengar ke Abu Jahal. Dan mimpi itu menjadi oleh mereka dianggap sebagai kenyataan ketika Dongdong yang diutus Abu Sufyan itu menyampaikan, meminta pertolongan kepada orang Makkah bahwa pas kafilah dagang mereka diserang di Madinah. Itu yang mimpi Atikah. Dan para pentakwil mimpi itu menjadi ramai di Makkah, bahwa Makkah yang selama ini aman tentram sudah mendapatkan ancaman. Padahal ancamannya ada di jauh di Madinah. Tapi di Makkah sendiri itu terjadi ya apa istilahnya itu ya. Jadi peristiwanya di Madinah, di Makkahnya rame, ditambah dengan mimpi Atikah diceritakan. Itu akhirnya ya di Makkah itu merasa baru sekarang ini Makkah yang biasanya aman tentram menjadi gaduh, menjadi panik gara-gara ada ancaman. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini situasi kaum muslimin di Madinah dan kaum musyrikin di Makkah, yang kalau dalam surah Al-Anfal Allah menjanjikan sanulqi fi qulubihimur rajbah. Jadi Allah menjanjikan kepada kaum muslimin bahwa kami akan timpakan kepada orang-orang kafir itu ketakutan. Ternyata takut itu sudah terjadi sejak mereka di Makkah sampai nanti mereka di Badar. Makanya jadi Allah berikan kemudahan kepada kaum muslimin. Ini sesuatu yang bisa kita pelajari. Kalau yang turunnya malaikat kan ini bukan yang kita bisa pelajari. Tapi yang bisa kita pelajari adalah tentang bagaimana membuat mental lawan itu bisa berantakan, ketakutan sebelum maju perang. Itu yang banyak dipakai dalam perang hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.